1 bulan kemudian, aku salah perhitungan. Chu Shio, yang sudah kita habiskan banyak uang untuk kita tarik ke pihak kita, sekarang justru menjadi benar-benar tidak terkendali. Andai sejak awal aku tahu, seharusnya aku juga mengamankan Chu Shio. Wanita itu mengangguk dengan wajah serius. Sekarang ancamannya bahkan sudah melampaui cukai. Benar, kemampuan Chu Shio jauh melebihi cukai, dan saat ini dia sedang menjadi pusat perhatian. Mereka terdiam sejenak sebelum wanita itu bertanya pelan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak punya pilihan lain. Tuan besar paling membenci perselisihan internal. Jika kita ingin menyingkirkan Chu Shio, kita harus melakukannya dari luar. Ia kemudian mengungkapkan rencananya. Karena itu, aku berencana menemui kakek dari pihak ibumu, Ding Kaishan. Benar juga, bagaimana aku bisa melupakan kakek? Ia mulai menjelaskan dengan nada penuh keyakinan. Kakek berada di puncak ranah blood condensation. Selama lebih dari 10 tahun menjalankan balai bela diri, murid-muridnya sudah tersebar di 3 keluarga besar. Dia pasti punya cara untuk mengatasi masalah ini. Balai bela diri Kaishan. Pemilik sekaligus gurunya adalah Ding Kaishan. Pria tua itu kemudian berkata dengan nada penuh penyesalan. Anakku, sejak dulu aku sudah mengatakan, alangkah baiknya jika dulu kau menikah dengan Qin Fan, anak tidak sah dari keluarga Qin di prefektur Ludong. Ia melanjutkan dengan nada kagum. Dia telah diterima sebagai murid oleh seorang tetua dari sekolah pedang Kanglen, kekuatan besar di wilayah komando. Sekarang dia sudah melampaui ranah Qi Circulation dan mencapai tahap ketiga dari Qi Control. Nada suaranya mengandung makna yang jelas. Dibandingkan Chu Zongguang yang stagnan, pilihan masa lalu putrinya mungkin telah membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bersekutu dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Namun kau tetap bersikeras menikah dengan Chu Zongguang. Dan sekarang, setelah lebih dari 20 tahun, dia masih saja terjebak di ranah Qi Circulation, tidak pernah berhasil menembus ke tingkat berikutnya. Ayah, aku datang untuk meminta bantuanmu. Pria tua itu mendengus pelan. Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Wanita itu menjelaskan dengan nada penuh perhitungan bahwa jika Chu Shang berhasil mewarisi keluarga Chu, maka balai bela diri milik ayahnya juga akan ikut berkembang dan mendapatkan keuntungan. Bukankah itu menguntungkan bagi kita? Katanya mencoba meyakinkan. Namun sang ayah hanya menggeleng. Lupakan saja. Chu Zongguang baru berusia 50-an. Aku mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk melihat hari itu. Meski begitu, ia lalu mengungkapkan informasi penting. Ia mengatakan bahwa para muridnya mendengar kabar bahwa seorang pedagang kaya dari negara Yan berniat melakukan kesepakatan besar dengan karavan keluarga Chu. Mereka ingin membeli biji dari area tambang Nankon milik keluarga Chu. Bahkan sudah membayar uang muka sebagai tanda jadi. Mendengar hal itu, wanita itu langsung menggumpat dengan kesal. Kenapa Chu Shio selalu saja mendapatkan keberuntungan seperti ini? Namun sang ayah justru tersenyum tipis. Belum tentu itu berkah. Ia menjelaskan bahwa jika Chu Shio gagal mengirimkan biji tersebut, reputasi karavan keluarga akan hancur. Pada saat itulah, Chu Shang akan memiliki kesempatan untuk naik dan mengambil alih. Ia kemudian mengakui bahwa biji dari tambang Nankon memang berada di bawah kendalinya, dan ia berencana menahannya. Wanita itu terkejut. Ia tahu jika hal itu sampai mengganggu bisnis keluarga, Chu Zongguang tidak akan tinggal diam. Sang ayah menghela napas dan berkata, Anakku, berhentilah terobsesi dengan wilayah kecil keluarga Chu. Luaskan pandanganmu. Lalu ia menambahkan dengan nada licik, siapa bilang kau harus menahannya begitu saja? Jika kau menjualnya ke pihak lain terlebih dahulu, bukankah itu akan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak? Ia menyebutkan bahwa biji dari tambang Nankon bernilai puluhan ribu tael, jumlah yang cukup besar untuk mengubah keseimbangan kekuasaan di dalam keluarga. Siapa yang mungkin bisa membeli semuanya sekaligus? Lagi pula harganya juga tidak boleh terlalu rendah. Kalau tidak, Chu Zongguang pasti tidak akan menyetujuinya. Pria tua itu menggeleng. Tidak perlu diturunkan harganya. Aku akan meminta keluarga Li untuk membeli biji itu. Dengan begitu kita tetap mendapat keuntungan dan Chu Zongguang tidak punya alasan untuk protes. Wanita itu langsung menolak. Keluarga Li sama sekali tidak bisa dipertimbangkan. Mereka adalah musuh bebuyutan keluarga Chu. Tidak mungkin ada yang akan menyetujui kesepakatan itu.
Pria tua itu mendengus. Kalau kau terus takut pada serigala di depan dan harimau di belakang, kapan kau bisa mencapai sesuatu? Lalu ia menenangkan putrinya. Jangan khawatir, jual saja biji itu kepadaku terlebih dahulu. Nanti aku yang akan menjualnya kembali. Wanita itu akhirnya mengalah. Dalam sebulan, berapa banyak biji yang bisa dihasilkan? Pria tua itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Tidak terlalu pasti, tapi kira-kira 50.000 kati. Kalau begitu, aku merepotkanmu, kata wanita itu. Pria tua itu tersenyum tipis. Besok suruh seseorang mengirimkan bijinya. Harganya pasti akan melebihi 50.000 tael. Ia kemudian tertawa puas dalam hati, diam-diam mengejek kepolosan putrinya. Baginya ini adalah kesempatan langka untuk meraup keuntungan besar. Keesokan harinya, Tuan Halading, bijinya sudah tiba. Berapa banyak yang dikirim? 57.000 kati. Pria tua itu langsung berkata dengan santai, ubah saja, kurangi menjadi 52.000 kati. Orang yang mengantar itu langsung panik. Tuan Halading, itu tiba-tiba berkurang 5.000 kati. Aku tidak akan bisa menjelaskan hal ini ketika kembali nanti. Ding Kaishan menatapnya dengan dingin. Kamu tahu siapa aku, bukan? Siapa yang berani memaksamu untuk menjelaskan? Lalu ia menambahkan dengan suara rendah namun tegas. Cukup sesuaikan catatan akunnya sedikit saja. Ingat, saat kembali nanti, jangan mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Baik, saya mengerti. Keluarga Li. Tuan muda ketiga, namanya Li Hao. Setelah kepala keluarga lama meninggal, keluarga Li memang tidak lagi memiliki praktisi ranah Qi Circulation. Namun di bawah kepemimpinan 3 tuan muda, keluarga itu tetap berkembang pesat. Ketika Ding Kaishan datang, ia langsung menyambut dengan senyum sopan. Tuan, bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda hari ini? Ding Kaishan langsung masuk ke pokok perbincangan. Apakah kamu mengenal Chu Shio, putra kedua keluarga Chu? Bajingan itu pernah mempermalukan bawahanku di kota Yanmao dan bahkan membunuh anggota keluarga kami. Hutang ini cepat atau lambat pasti akan kami balas. Ding Kaishan mengangguk pelan. Jadi hal seperti itu memang benar-benar terjadi. Ia kemudian berkata bahwa kedatangannya hari itu justru karena Chu Shio. Ia menjelaskan situasi terbaru mengenai putra-putra keluarga Chu, lalu akhirnya mengajukan oparan. Apakah keluarga Li ingin membeli biji ini? Kebetulan keluarga Li memang sedang membutuhkan biji olahan. Untuk 55.000 kati biji, Li Hao langsung berkata, aku akan membayar 70.000 tael. Ia menambahkan dengan nada dingin bahwa ia sama sekali tidak takut pada keluarga Chu. Ding Kaishan tersenyum tipis. Kalau begitu kesepakatan tercapai. Untuk menghindari masalah, datanglah mengambil bijinya dalam 2 hari ke depan. Dalam hati Ding Kaishan segera menghitung keuntungannya. 70.000 tael dari keluarga Li. Ia hanya perlu menyerahkan 55.000 tael kepada keluarga Chu. Putrinya masih bisa mempertanggungjawabkan jumlah itu, sementara ia sendiri tetap memperoleh keuntungan besar di tengahnya. Tidak lama kemudian, seseorang dari keluarga Li melihat Ding Kaishan pergi. Aku baru saja melihat Ding Kaishan. Urusan apa yang dilakukan rubah tua itu di sini? Yang berbicara adalah tuan muda pertama keluarga Li. Ia berkata dengan nada waspada, orang itu tidak akan pernah bergerak tanpa keuntungan. Berurusan dengannya tidak akan membawa manfaat bagimu. Di sampingnya berdiri tuan muda kedua Li, Li Yen. Kakak, kali ini dia benar-benar membawa keuntungan bagi kita. Ia mulai menjelaskan seluruh kesepakatan yang baru saja terjadi. Tuan muda pertama keluarga Li berbicara dengan wajah serius. Sejak ayah meninggal, keluarga Li bisa tetap aman hanya karena keluarga Shen sedang terlibat konflik internal dan kepala keluarga Chu sedang fokus pada kultivasi. Jika keluarga Chu mengetahui hal ini, kita akan berada dalam bahaya besar. Namun tuan muda ketiga hanya tersenyum santai. Tenang saja kakak, orang tua Ding melakukan semua ini demi membantu cucunya merebut kekuasaan. Berarti ada orang di dalam keluarga Chu yang diam-diam melindungi kita. Meski begitu, tuan muda pertama tetap bersikeras. Bagaimanapun, lebih baik kita tetap berhati-hati. Ia kemudian memberi perintah. Besok, pimpin sendiri sebuah tim untuk mengirim biji itu ke kota Qinghuan dan minta mereka menempa menjadi senjata. Tuan muda ketiga hanya mendengus pelan. Kakak terlalu berhati-hati. Memangnya apa yang bisa terjadi? Keesokan harinya, tuan muda kedua, terjadi sesuatu yang buruk. Seorang pelayan berlari masuk dengan wajah panik. Sekelompok biji yang sudah menerima uang muka ternyata telah dijual oleh seseorang dari dalam keluarga. Tuan muda kedua mengerutkan kening. Kenapa panik seperti itu? Bicara yang jelas. Pelayan itu segera menjelaskan dengan gugup.
Biji yang seharusnya dikirim kepada keluarga bangsawan dari negara Yan ternyata dijual oleh nyonya kedua kepada ayahnya, Ding Kaisan. Jika kita tidak bisa menyediakan biji pengganti, karavan kita tidak akan bisa berdagang di kota Qinghuan. Ia menarik nafas sebelum menambahkan informasi yang lebih mengejutkan lagi. Selain itu, hamba juga menemukan bahwa Ding Kaisan telah menjual kembali biji tersebut kepada keluarga Li. Kata-kata itu membuat suasana langsung membeku. Pagi ini, tuan muda ketiga keluarga Li datang sendiri ke balai bela diri Kaisan bersama orang-orangnya untuk mengambil biji itu. Mendengar laporan itu, ekspresi Chu Xiu langsung berubah dingin. Keluarga Li ya? Baiklah. Makuo, kumpulkan orang-orang. Kita berangkat ke balai bela diri Kaisan sekarang juga. Baik tuan. Tak lama kemudian, cepat bergerak. Chu Xiu berjalan di depan dengan aura menekan. Mengambil barang milikku, lalu mengira bisa pergi begitu saja. Apa kalian pikir aku mudah ditindas? Di halaman balai bela diri Kaisan, ia berhadapan langsung dengan tuan muda ketiga keluarga Li. Tuan muda ketiga, apa kau tidak terlalu naif? Kata Chu Xiu dengan senyum dingin. Li Xiao langsung membalas dengan nada tajam. Chu Xiu, kesombonganmu benar-benar tidak ada batasnya. Aku membeli biji ini dari Tuan Aulading. Apa hubungannya denganmu? Chu Xiu menatapnya tanpa ekspresi. Li Xiao, ada urusan yang seharusnya tidak kau campuri. Apa kau benar-benar bersedia menjadi musuhku hanya karena satu batch biji? Li Xiao tertawa sinis. Menjadi musuhmu? Itu sudah terjadi sejak lama di kota Yan. Kau membunuh bawahanku dan mempermalukanku. Apa kau sudah lupa tentang Li Jing? Chu Xiu mengangkat alis sedikit. Aku benar-benar sudah lupa. Mereka tidak lebih dari pelayan tak tahu aturan. Wajah Li Xiao langsung memerah karena marah. Chu Xiu lalu berkata dengan suara dingin. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kau akan menyerahkan batch biji itu? Atau tidak? Li Xiao menjawab tanpa ragu. Aku tidak akan menyerahkannya. Memangnya kau bisa berbuat apa? Tanpa memberi lawannya kesempatan bereaksi, Chu Xiao langsung bergerak. Serangannya meledak seperti petir. Kekuatan pukulan itu begitu besar hingga Li Xiao terpaksa mundur terhuyung. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan saat ia merasakan tekanan dahsyat dari serangan pertama tersebut. Bagaimana mungkin kekuatannya begitu menakutkan? Hanya karena perbedaan pendapat kecil, dia langsung menyerang. Apa dia sudah kehilangan akal sehatnya? Pedang Chu Xiu menebas udara, meninggalkan lengkungan cahaya dingin seperti es. Setiap tebasan dipenuhi niat membunuh yang pekat, menekan hingga membuat nafas lawannya terasa sesak. Dengan momentum yang tak terhentikan, serangannya menghancurkan pertahanan lawan dalam sekejap. Senjata di tangan Li Xiao terlempar jauh, terlepas dari genggamannya. Ia berdiri terpaku di tengah halaman, matanya terbuka lebar karena ketakutan. Tatapan Chu Xiu sedingin es. Aura pembunuh di sekelilingnya semakin tebal saat ia mengangkat pedangnya untuk serangan terakhir. Dengan raungan yang dipenuhi niat membunuh, ia mengayunkan pedangnya sekali lagi, tidak meninggalkan sedikit pun jalan hidup bagi lawannya. Pergilah ke neraka.